lagi di channel Ketemu lagi di channel Abid Akilah Official. Hari ini aku mau menonton film Sinden Gaib di YouTube ya. Nah, ini kita akan masuk di YouTube, ini YouTube ya, nama YouTube. Kita klik yang ini ya, yang kita tahu menggunakan YouTube ya. Ya, kita tulis VIL ya. Film Sinden Gaib. Ini film Sinden Gaib paling serem di bioskop Trenggalek, karena ini diceritakan itu yang kisah asli, kisah asli, tidak bohong-bohongan. Lagi bunyer aku pernah delok tapi ya, sing jagatan gaib Sinden Gaib Virlog. Sadar ya, Nduk ya. Nduk. Gamelan dicabuh. Sonora pisah. Punten dalam sewu. Sonora pisah. Mau cerita vlognya yang di bioskop aja, datang kan di web yang kita pencet ini ya. Alert. Sinden Gaib. Apa sebenarnya, Mbak? Menika asmanipun Mbak Sarinten. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak krungu ndasmu. Film horor Indonesia Sinden Gaib rupanya mengusung kisah nyata yang juga mengangkat budaya seni Jawa dengan sentuhan atmosfer mistis. Tadi pas kami syuting di sungai ada yang aneh. Ayo. Film Sinden Gaib disutradarai oleh Fauzan Rizal dan diproduseri oleh Chan Parves Servia. Gerbang alam gaib Batu Gandang telah terbuka. Film ini sudah bisa disaksikan tepat 22 Februari 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Tak krungu ndasmu. Ayo, luncur. Sinden Gaib diadaptasi dari sebuah kisah nyata siswi SMA asal Trenggalek bernama Ayu yang sedang melakukan proyek film dokumenter dari sebuah seni tari jaranan Turonggo Yakso dari Trenggalek.
Mereka menggunakan 4 lokasi untuk pengambilan gambar, di antaranya kantor balai desa, pemukiman warga, dan juga area sungai di desa Pandean, yang mana sungai itu diberi nama oleh warga setempat sebagai Watu Kandang. Sebelum melakukan syuting, para kru sudah diingatkan untuk berhati-hati dan tidak melakukan hal aneh atau sembrono. Namun, saat tengah syuting, salah satu kameramen bernama Abidin mengambil sebuah batu yang ada di sungai itu. Tadi pas kami syuting di sungai, ada yang aneh. Hari-hari selanjutnya, setelah kejadian itu, Ayu sering kerasukan. Jawa Tindo. Tidak hanya di rumah, bahkan ketika upacara bendera di sekolah, Ayu pun kesurupan, membuat suasana heboh dan tidak terkendali. Marilah kita berdoa. Yuk nak awakmu piye yuk. Si Don jupuk UN gira. Masing-masing berdoa. Yuk. Ayo. Kesurupan masa di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Oleh karena itu, Ayu pun tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Karena anaknya sering kesurupan, orang tua Ayu menganggap jika dia sedang sakit. Bapak rasa memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di Watu Kandang itu, Bu. Pada suatu hari, di kampung diadakan acara pengobatan besar-besaran. Semua warga yang memiliki penyakit, baik itu medis ataupun non-medis, bisa langsung datang ke balai desa untuk diobati. Ketika itu, Ayu pun dibawa oleh orang tuanya ke sana, Setur. Sebelum acara dimulai, akan ada persembahan tembang Jawa dari para sinden. Ketika itu, tiba-tiba Ayu kesurupan lagi. Lalu, Ayu nembang Jawa seolah-olah dirinya adalah seorang sinden. Banyak warga merasa ketakutan dan mereka pun pulang sehingga acara pengobatan itu gagal terlaksana. Punten dalam sewu. Ketua memberitahukan apabila Ayu dirasuki oleh sosok sinden gaib bernama Mbah Sarinten. Pasti ini gara-gara mereka mengambil batu di sungai Watu Kandang saat kemarin. Tetua berkata mereka harus mengembalikan batu itu supaya Ayu tidak kesurupan lagi. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka. Selama berhari-hari, mereka mencari Abidin, sosok kameramen yang mengambil batu itu. Namun anehnya, Abidin tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi sama sekali. Akhirnya, agar Ayu sembuh, dia pun dibawa ke beberapa orang pintar. Namun ternyata, tak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Ayu pun masih sering mengalami kesurupan. Suatu hari,
pacar Ayu yaitu Mas Aji datang ke rumah. Mereka cukup lama berpisah karena Aji harus menempuh pendidikannya. Namun ketika itu bukan Ayu yang mengobrol dengannya, tetapi sosok Mbah Sarinten. Mbah Sarinten bertanya, apakah Aji beneran cinta kepada anak ini? Kan udah bilang aku nggak apa-apa mas. Kita ini jarang ketemu ya, jarang teleponan. Masa sekalinya ketemu kita harus berantem sih mas? Woi, sing jarene tresno karo bocah iki. Tenanan opo ora? Singkat cerita, Aji ingin mencoba membantu Ayu dengan menghadirkan tim YouTuber horor untuk membantu Ayu. YouTuber itu tengah terkenal punya ilmu untuk mengatasi hal-hal gaib. YouTuber itu pun terdiri dari 3 orang, 2 laki-laki bernama Genta dan Gaduh, serta seorang perempuan bernama Thea. Mereka datang jauh-jauh dari kota ke kampungnya Ayu. Gaduh dan Genta berniat murni ingin membantu Ayu, namun Thea malah memiliki niat untuk menambah subscriber karena yakin video pengobatan Ayu akan banyak penontonnya. Sesampainya, ketiga YouTuber itu melihat keadaan Ayu, lalu mereka pun berinteraksi dengan Mbah Sarinten. Ketika itu Mbah memperingatkan kepada Gaduh dan Genta untuk menjaga Thea karena dia anak yang berbeda, harus selalu diwaspadai. Gaduh dan Genta pun tidak mengerti ucapan Mbah Sarinten itu. Untuk beberapa hari selama pengobatan Ayu, ketiga YouTuber itu akan tinggal di sebuah rumah yang kosong dan tidak terpakai. Keesokan harinya, Ayu beserta tim YouTuber pergi ke Sungai Watu Kandang karena di tempat itulah pertama kali Ayu kerasukan Mbah Sarinten. Malam harinya, seketika muncul setan monyet berbadan besar mirip seperti gorila. Dia datang untuk menghantui Thea. Ternyata Slur diam-diam saat di Watu Kandang siang tadi, Thea mengambil sebuah batu. Maka dari itu, setan monyet mendatanginya. Mereka pun bertanya kepada tetua, kenapa Thea sering merasa ketakutan setelah mengambil batu di sungai. Watu Kandang ini sakral di desa kami. Oh jauh Dok. Apa ini ada hubungannya ya? Kandang. Karena dia ada ambil sesuatu di waktu kandang. Tuh. Akhirnya semua pun dijelaskan. Sungai Watu Kandang adalah tempat yang keramat, sehingga harus berhati-hati dan menjaga sikap ketika berada di sana. Jika seseorang dengan hati yang tidak bersih datang ke Watu Kandang, maka orang itu akan melihat batu yang ada di sana berubah menjadi perhiasan mewah yang disebut Watu Lintang. Jika Watu Lintang diambil, maka hal itu dapat membuka gerbang alam gaib, sehingga para makhluk halus dapat masuk ke alam dunia. Tuh. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka. Oleh sebab itulah, sosok Mbah Sarinten dan hantu monyet datang. Tetapi Mbah Sarinten adalah sosok hantu yang baik. Dia hanya suka kepada Ayu sehingga merasuki tubuhnya. Sementara bagi orang yang mencuri Watu Lintang, maka dia akan diganggu oleh sosok monyet besar. Sosok monyet itu pun akhirnya bertemu dengan Mbah Sarinten di alam dunia. Mbah Sarinten mengancam si monyet, jika dia berani mengganggu, akan Mbah hancurkan kepalanya. Pada adegan ini, Sarah Fajira pun harus berakting bolak-balik di atas meja, menjadi sosok monyet dan juga Mbah Sarinten. Menurut Mamang, akting Sarah Fajira di scene ini layak diberikan 2 jempol. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak kermu ndasmu. Hari demi hari, Thea larut dalam ketakutan karena teror monyet besar itu. Hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tetua mengatakan apabila jiwa Thea sedang terjebak di alam lain. Akhirnya, desa pun mengadakan ritual besar-besaran di sekitar daerah Sungai Watu Kandang supaya roh Thea bisa masuk ke badannya kembali serta menutup gerbang alam gaib.
Singkatnya, ritual telah selesai. Gerbang alam gaib berhasil ditutup. Namun, Mamang tidak tahu apakah Thea sempat keluar dari alam gaib atau belum. Karena ketika akan loncat ke portal, sosok monyet besar itu berlari ke arahnya Thea. Tapi akhirnya Thea pun sadar diri seluruh. Namun dalam keadaan berteriak histeris seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu ada hal yang sangat mengejutkan. Di sebelah kamar Thea ada seorang laki-laki yang sangat ketakutan. Ternyata dia adalah Abidin, kameramen di awal film yang mengambil Watu Lintang. Karena terus dia adalah Abidin, kameramen di awal film yang mengambil Watu Lintang. Karena terus ini aja. Aku aja sih, aku kesel sudah vlognya sudah panjang sekali ya. Aku akhiri dengan berbaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.